para pecinta leisure, apa kabar? Bagi banyak orang di era kekinian, berwisata rupanya sudah menjadi salah satu pilihan utama untuk rehat sejenak dari rutinitas sehari-hari. Dengan meningkatnya kebutuhan healing, muncullah tren wisata baru yang bakal segera booming, di mana mengedepankan ketenangan dan kebebasan dari tekanan sosial, yaitu Joy of Missing Out, atau disingkat JOMO. Lantas, apa itu JOMO dan mengapa bakal menjadi tren populer calon pengganti FOMO? Yuk kita bahas! JOMO atau singkatan dari Joy of Missing Out adalah tren yang membawa wisatawan untuk menikmati liburan tanpa terpengaruh oleh tekanan atau keharusan mengikuti tren yang viral di media sosial. Diprediksi, pada tahun 2025 nanti akan semakin banyak wisatawan yang menghindari fear of missing out atau FOMO dan lebih memilih untuk merasakan ketenangan dengan menjalankan gaya liburan yang lebih sederhana. Disebutkan, wisatawan yang menjalani liburan dengan konsep JOMO cenderung punya pandangan hidup yang optimis minimalis. Mereka tidak merasa perlu terus-menerus memperbarui aktivitas liburan di media sosial atau bersaing mengikuti tren yang dikendalikan oleh algoritma. Sebaliknya, wisatawan dengan pola pikir JOMO bakal lebih fokus menikmati setiap momen tanpa gangguan dan tekanan. Dari sisi kesehatan mental, JOMO disebut-sebut punya manfaat besar bagi wisatawan, sebab tren ini memungkinkan wisatawan untuk fokus pada pemulihan diri. Beberapa manfaat utama yang ditawarkan JOMO antara lain. Relaksasi mendalam. Wisatawan yang mengikuti tren JOMO lebih sering memilih tinggal di tempat-tempat yang tenang seperti kabin di hutan atau villa tepi pantai, di mana memaksimalkan kenyamanan dan ketenangan. Mengurangi tekanan sosial. Karena merasa tidak lagi harus membagikan setiap momen liburan ke media sosial, wisatawan jadi terbebas dari tekanan untuk show off, sehingga mereka bisa lebih rileks dan menikmati setiap detik liburan. Meningkatkan hubungan. Tren JOMO bakal mendukung wisatawan untuk kembali menghubungkan diri dengan orang terdekat. Dengan adanya aktivitas yang lebih sedikit, mereka jadi punya lebih banyak waktu untuk berbincang dan mendekatkan diri dengan teman atau keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa diikuti kalau seseorang tertarik menerapkan konsep JOMO. Dengan cara ini, seseorang bisa benar-benar merasakan kedamaian dan kebebasan tanpa tekanan dari media sosial, yakni melalui cara memilih destinasi yang sesuai dengan keinginan pribadi. Hal ini dimulai dengan memilih destinasi yang benar-benar diinginkan tanpa merasa harus mengikuti tren yang sedang populer. Tempat-tempat yang jauh dari hiruk-pikuk seperti desa terpencil atau pulau tersembunyi bisa menjadi pilihan tepat untuk merasakan kedamaian. Menetapkan rencana liburan yang berkonsep suka-suka. Liburan bisa direncanakan dengan gaya suka-suka, tanpa perlu memaksakan diri berada dalam jadwal ketat. Aktivitas utama bisa dipilih hanya 1 atau 2 setiap hari, sehingga cukup banyak waktu untuk bersantai dan menikmati suasana tanpa terburu-buru. Menghindari media sosial selama liburan. Dalam menjalani liburan JOMO, salah satu kuncinya ialah mengurangi atau bahkan menutup akses media sosial. Dengan begitu tidak ada godaan untuk membandingkan dengan liburan orang lain atau terjebak dalam tekanan algoritma. Kuncinya adalah menemukan tempat anti-mainstream. Destinasi anti-mainstream bisa dijadikan pilihan, seperti area pegunungan terpencil atau pantai yang jarang dikunjungi, sehingga memberikan pengalaman berbeda dan jauh dari kebisingan. Tempat-tempat seperti ini umumnya menawarkan suasana yang lebih alami dan autentik, cocok bagi wisatawan yang benar-benar ingin beristirahat dari hiruk-pikuk kota. Dikatakan pula, JOMO merupakan langkah menuju gaya hidup yang lebih berkualitas, sebab tren ini tidak hanya sebatas gaya berlibur, tetapi juga bisa membawa dampak positif dalam gaya hidup sehari-hari. Di mana melalui JOMO, banyak wisatawan yang kemudian memilih untuk hidup lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Sehingga dengan semakin sedikitnya kebutuhan mengikuti tren, mereka bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar berarti dalam hidup.
Bisa dikatakan, bagi banyak orang JOMO membuka wawasan baru bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian atau pengakuan sosial. Melainkan, kebahagiaan bisa ditemukan dalam momen-momen sederhana, seperti menikmati pemandangan matahari terbenam, merasakan hembusan angin, atau bahkan hanya duduk diam tanpa gangguan. Bagaimana para pecinta leisure tertarik mengikuti tren JOMO yang sebentar lagi akan booming menggantikan FOMO?